Anies Baswedan jadi khotib. Anies Baswedan jadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar. Kenapa saya mengomentari ini? Karena ceramahnya ya selalu bawa-bawa politik. Untuk sekelas Anies Baswedan yang katanya lulusan UGM, mantan gubernur Jakarta, arti dari hari raya kurban aja dia nggak tahu. Malah ngomong-ngomongin politik. Saya ajarin ini untuk Anies Baswedan dan seluruh para pendukungnya. Makna dari hari raya Idul Adha itu, hari raya kurbannya, bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan kurban dan berbagi. Tuh, bukan ngomongin politik. Paham gak sampai di situ? Kota yang ditata dengan baik akan menghadirkan keadilan dan kebaikan. Senangnya. Sekelas Anies Baswedan, eleh ke ustadz orang. Ustadz orangnya ngerti tadi ceramah isu tentang makna dari hari raya Idul Adha. Palingan unu milih atuh. Sakit oge teu ngarti. Apakah dia sudah memberikan itu di Jakarta? Saya rasa enggak. Karena banyak hal non prioritas yang dikerjakan Anies Baswedan daripada yang prioritasnya. Coba kalau kalian cek sekarang Google, kalau nggak percaya, setelah kalian nonton PT ini, kalian cek Google langsung. Siapa gubernur terboros? Siapa gubernur terburuk? Kalian cek tuh di Google, siapa namanya yang muncul. Tulis di kolom komentar. NKRI, harga mati. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita memperingati kisah kurban Nabi Agung Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sebuah kisah tentang ketaatan, juga kisah tentang transformasi dari pengorbanan pribadi menyembelih anak menjadi pengorbanan untuk kemaslahatan umat. Di tengah kota-kota kita sekarang, kesenjangan yang terjadi bukan karena takdir, melainkan hasil dari sistem yang dibiarkan berjalan tanpa dikoreksi. Kita belajar dari Khalifah Umar bin Khattab yang pada saat paceklik tak hanya memberi bantuan, tak hanya memberi santunan, tapi juga mengubah aturan. Tanah yang terlantar diambil dan diberikan kepada yang mau menggarap. Bila ada tanah lebih dari 3 tahun tidak dikelola, ambil alih, berikan kepada yang mau mengerjakan. Mungkin itu adalah reformasi agraria pertama dalam sejarah Islam. Dan itu contoh nyata yang disebut sebagai rekayasa struktural untuk keadilan. Sebagaimana yang dipesankan dalam Al-Quran bahwa harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Giliran kita sekarang bertanya, apa yang siap kita korbankan untuk menghadirkan keadilan? Bagi para pemimpin, bagi mereka yang hari ini berada di pemerintahan, kurban bisa berupa keberanian untuk menetapkan kebijakan yang berpihak pada seluruh rakyat, meski mungkin menghadapi resistensi dari sebagian elit. Bagi yang punya kelebihan harta, kurban bisa berupa investasi sosial, seperti membangun sekolah komunitas, menyediakan akses air bersih, atau menciptakan lapangan pekerjaan. Dan bagi yang tidak memiliki kelapangan materi dan tidak punya kewenangan, kurban bisa berupa waktu, bisa berupa keahlian, mengajar anak-anak di lingkungan, memberikan praktek medis gratis, membimbing UMKM, mengorganisir komunitas belajar orang dewasa. Kita semua sesungguhnya memiliki bekal yang bisa dikorbankan sesuai dengan kemampuan untuk menghadirkan kemaslahatan keadilan bagi semua. Inilah gerakan politik. Dan sesungguhnya ketidakadilan adalah bagian dari kemungkaran. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat kemungkaran ubahlah dengan tangan, lalu jika tidak mampu maka dengan lisan, dan jika tidak mampu maka dengan hati, dan itu selemah-lemahnya iman. Maka jangan tunggu, karena sering perubahan itu datangnya dari gotong royong yang memilih untuk bertindak. Seperti pesannya yang tadi juga disampaikan oleh Prof. Jimli,
Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia dan paling bermanfaat bagi sesama. Bangun jalan tol, panturannya mati, ya mohon maaf, ada perubahan. Panturannya mati, nggak ada perubahan. Mulutnya kamu itu udah ada perubahan, Nis. Jancuk kamu ini, bikin gaduh aja kamu itu. Pulang aja kamu ke Yaman, jancuk kurang ajar. Bikin ribet di Indonesia kamu. Kamu numpang cuma di Indonesia ini. Jangan banyak bacot lu. Orang-orang Yaman ini tambah menjadi ribut di Indonesia sekarang. Jancuk ini orang nih. Kamu meskipun mau nyalon 7 kali, tidak mungkin ngena, tidak mungkin banyak orang suka nyoblos kamu itu, goblok. Cuma pengikutnya kamu itu paling berapa orang cuma, berapa juta orang cuma gitu. Kamu jadi provokator di Indonesia, jancuk kurang ajar matane ini. Pulang kamu ke Yaman, cuk, jancuk. Banyak bacot kamu. Dengarkanlah saudara-saudaraku, aku akan bercerita padamu, menerangkanlah rukun agamamu, agar saudaraku dapat tahu 5 perkara banyak rukun Islam, agama suci di seluruh alam. Asyhadu alla ilaha illallah serta Muhammad Rasulullah. Rukun pertama selesailah sudah, kedua kali mendirikan sholat, 5 kali sehari beribadah, tak lupa membaca kalimah. Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah cerminan seorang Gibran Rakabuming Raka. Tempo hari waktu kita di sini juga kita bahas betapa Gibran itu lebih dewasa budaya dan perilakunya ketimbang usianya. Dia orang Indonesia yang sesungguhnya. Dia tenang seperti kapal selam. Ini quote yang bagus hari ini saya dengar. Dia seperti kapal selam menyelam di bawah, tenang, produktivitasnya tinggi, dia monitor terus. Dia naik ke atas. Coba bayangkan. Ini arenanya dia kemarin sebetulnya mendampingi Pak Presiden Prabowo. Karena memang protokolnya begitu. Tapi kita melihat, publik melihat betapa dia mengedepankan adab. Bu Mega beriringan dengan Bapak Presiden, dia di belakang mengawal kedua-duanya. Padahal dia adalah wakil presiden. Secara konstitusi yang dipilih mayoritas masyarakat Indonesia. Adabnya Gibran sungguh luar biasa. Adab yang berbasis kepada kulturnya orang Indonesia, budaya luhurnya orang Indonesia, yang menghargai para senior-seniornya sedemikian rupa. Itulah Gibran. Padahal protokoler pun mengatakan formasi jalannya seperti itu. Ditabrak sama Mas Wapres. Karena ini adalah orang tua, negarawan. Walaupun secara politik mungkin saat ini sedang ada perbedaan, tetapi wataknya Mas Gibran teruji ya Bang ya. Kita melihat, itulah yang dipertontonkan Gibran. Ini adalah orang tua, ibunya. Bagaimanapun, pasti tidak bisa kita lepaskan peran dari seorang ibu yang bernama Profesor Dr. Hajah Megawati dalam ikut membesarkan Gibran pada waktu itu. Dan itu adalah satu ikatan emosional yang tidak bisa direkayasa untuk dibubarkan, untuk dipisahkan. Chemistry itu amat sangat kuat dalam kultur dan budaya luhur bangsa Indonesia. Itu kan menjadi satu pemikiran. Jangan-jangan info yang kemarin saya terima tentang dia ini bohong. Aslinya kok begini gitu. Itulah, kembali lagi Gibran mempertontonkan sebagai pemimpin muda
menjawab tantangan yang kebijakannya melebihi usianya. Saya lihat sekarang, dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombonglah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin the other way around, kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar. Oleh keluarga, oleh lingkungan. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi, betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian. Kami sudah membuat surat sampai ke PBB. Egi, ayo buruan masuk sini. Ajak teman-temanmu yang lain ke sini. Egi Durjana, Egi